Daftar 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Korupsi merupakan fenomena universal yang menjadi ancaman serius terhadap integritas tata kelola negara, menghambat pembangunan berkelanjutan, dan merusak keadilan sosial di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, masalah korupsi telah menjadi isu yang kronis, sistemik, dan multidimensi, merasuk ke berbagai lapisan kekuasaan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dari pusat hingga daerah. Meskipun Indonesia telah melalui era reformasi yang menjanjikan semangat pemberantasan korupsi yang kuat, ditandai dengan pembentukan institusi khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, praktik korupsi masih terus berlangsung. Kasus-kasus yang terungkap belakangan ini tidak hanya melibatkan kerugian negara dalam skala besar, tapi juga menunjukkan pola-pola baru dan canggih, atau modus operandi, yang melibatkan kolusi antara pejabat publik, politisi, dan sektor swasta. Berikut adalah daftar 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia. 1. Korupsi tata niaga timah 300 triliun rupiah. Kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk sejauh ini tercatat masih menjadi kasus rasuah dengan kerugian negara paling banyak, yakni 300 triliun rupiah. Kasus korupsi itu terjadi pada tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana 2015 hingga 2022 di wilayah Bangka Belitung. Perkara ini menyerat lebih dari 20 orang tersangka, termasuk suami aktris Sandra Dewi Harvey Mois dan ex-direktur utama PT Timah Tbk, Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani. Kerugian 300 triliun rupiah itu meliputi kerugian lingkungan akibat kegiatan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung sebesar 271 triliun rupiah. Kemudian, kerugian akibat kerjasama sewa smelter yang terlalu mahal 2,85 triliun rupiah. Dan kerugian akibat PT Timah membeli biji timah dari wilayah izin usaha pertambangan mereka sendiri sebesar 26,649 triliun rupiah. 2. Korupsi tata kelola minyak di Pertamina 193,7 triliun rupiah. Baru dirilis oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung, kasus korupsi di perusahaan minyak dan gas negara ini langsung menempati urutan kedua dengan kerugian negara terbanyak, yakni 193,7 triliun rupiah. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan 7 tersangka, termasuk diantaranya ex-direktur utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, dan broker MKAR selaku pemilik manfaat PT Navigator Hatulistiwa. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menyebut kerugian negara ini bersifat sementara dan baru berdasarkan pada 5 komponen yang terjadi pada 2023. Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin, Senin, itu sebesar 193,7 triliun rupiah, perhitungan sementara ya, tapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli. Terhadap 5 komponen itu, baru di tahun 2023, katanya dalam program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu 26 Februari 2025. 3. Kasus BLBI 138 triliun rupiah. Sebelum kasus tata kelola minyak di Pertamina dirilis, kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI menempati kasus korupsi kedua dengan kerugian negara terbanyak, yakni 138 triliun rupiah. Perkara ini dimulai dari krisis moneter 1997 yang mengakibatkan puluhan bank di Indonesia ambruk. Bank Indonesia atau BI kemudian mengucurkan bantuan dana 137,7 triliun rupiah untuk menyelamatkan 48 bank, tetapi dana itu tidak dikembalikan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menerbitkan hasil audit yang menyatakan negara rugi 138,44 triliun rupiah. Pada 2007, Kejaksaan Agung membentuk tim yang mengusut korupsi BLBI, namun penyidikan dihentikan pada 2008. Meski mengakui ada kerugian negara, Korps Adiaksa menyebut tidak ada tindakan melawan hukum. 4. Kasus Duta Palma 78 triliun rupiah. Kasus berikutnya adalah korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan seluas 37 hektar di Riau yang menjerat Taipan sekaligus pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi. Perkara rasuah ini turut melibatkan ex-Bupati Indragiri Hulu periode 1999 hingga 2008
R. Tamsir Rahman Shah. Adapun kerugian 78 triliun rupiah itu terdiri dari kerugian negara 4,7 triliun rupiah, 1,27 triliun rupiah, dan kerugian perekonomian negara 73,9 triliun rupiah. 5. Kasus PT TPPI 37,8 triliun rupiah. Kasus rasuah pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur menempati urutan kelima dengan kerugian negara terbanyak, yakni 37,8 triliun rupiah. Perkara ini menyeret PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama atau TPPI dengan tempus delikti 2009 hingga 2011. Dalam kasus ini, ex-kepala BP Migas Raden Priyono dan ex-deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono dihukum 12 tahun penjara. 6. PT Asbari, 22,7 triliun rupiah. Tidak hanya di perusahaan pertambangan, korupsi dengan angka fantastis juga terjadi di perusahaan asuransi milik negara, yakni PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asbari. Kasus ini merugikan negara hingga 22,7 triliun rupiah. Korupsi dilakukan dengan menginvestasikan dana milik nasabah secara melawan hukum hingga akhirnya merugikan negara. Perkara ini turut menyeret Direktur Utama PT Hansen International Tbk, Beni Cokro Saputro atau Beni Cokro, ke dalam bui dan dituntut hukuman mati. Namun, ia divonis nihil karena sudah mendapatkan hukuman maksimal pada kasus asuransi Jiwasraya. 7. PT Jiwasraya, 16,8 triliun rupiah. Selain Asbari, kasus korupsi juga terjadi di PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan badan usaha milik negara itu gagal membayar polis nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan auditor, negara rugi 16,8 triliun rupiah akibat korupsi ini. Dalam perkara ini, Beni Cokro dihukum 20 tahun penjara. OT. Kasus ekspor minyak sawit mentah, 12 triliun rupiah. Kasus mega korupsi lainnya adalah pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya pada kurun 2021 hingga 2022. Korupsi ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng dalam negeri. Hasil audit BPK pada 2022 menyatakan negara mengalami kerugian keuangan 2 triliun rupiah dan kerugian perekonomian 10 triliun rupiah. 9. Kasus pengadaan pesawat di Garuda Indonesia. Kasus pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600 pada 2011 masuk dalam daftar korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia. Perkara ini menjerat ex-direktur utama PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar. Negara disebut rugi 609 juta dolar Amerika Serikat atau 9,37 triliun rupiah pada kurs saat itu. Dia, kasus korupsi proyek BTS 4G. Korupsi proyek pembangunan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI di Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 hingga 2022 menempati urutan ke-10. Perkara yang menjerat ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate itu merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, artikel ini menyimpulkan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih merupakan ancaman sistemik dan kronis yang terus berevolusi dalam kompleksitas dan skalanya. Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, telah dibentuk dengan mandat yang kuat pasca reformasi, praktik korupsi terus terjadi, seringkali melibatkan kolusi terstruktur antara sektor politik, birokrasi, dan bisnis swasta.